Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, siang ini kita ingin kembali melanjutkan apa yang belum selesai di pertemuan yang lalu, yakni tentang sehati dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa sehati dengan diri sendiri, karena ini memang menjadi awal bagi kesehatian kita dengan siapapun. Kita tidak akan pernah bisa sehati dengan siapapun kalau kita belum sehati dengan diri kita sendiri. Sehati. Apa yang kita maksudkan dengan sehati di sini? Yang kita maksudkan sehati di sini adalah sepakat dengan diri sendiri untuk melakukan segala amal kebaikan. Bagaimana kita menjadi orang yang sepakat dengan diri sendiri untuk melakukan segala amal kebaikan, karena amal kebaikan itu hanya akan terwujud, hanya akan terlaksana ketika kita sudah sepakat dengan diri kita sendiri untuk melakukan amal kebaikan itu. Adapun kalau seandainya ada orang yang belum sepakat untuk melakukan satu amal kebaikan, maka amal kebaikan itu hanya akan menjadi wacana, hanya akan menjadi keinginan, atau bahkan hanya sekedar angan-angan kalau belum sepakat dengan diri kita sendiri. Dan itu real, nyata. Kita sendiri boleh jadi menemukan banyak sekali bukti bahwa memang untuk bisa melakukan amal kebaikan itu butuh sehati dengan diri sendiri, sepakat dengan diri sendiri untuk melakukan amal kebaikan. Sebagai contoh, kita tidur, terus kita terbangun. Pada saat kita terbangun, kita melihat di jam dinding menunjukkan pukul 3. Bagi kita orang yang beriman, inilah saat kita menunaikan sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Pada saat itu kita langsung bangun atau terjadi dialog di dalam diri ini. Bahasa halusnya dialog. Sekarang atau nanti. Masih jam 3, nanti aja. Jam 3 itu udah telat loh sekarang. Nanti, sekarang, nanti, sekarang, nanti. Nah, pada saat belum mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara tokek. Bunyi kek. Nah, akhirnya suara tokek itu menjadi ukuran. Kek, bangun sekarang. Kek, nanti saja. Kek, bangun. Kek, nanti. Hingga akhirnya bunyi tokek yang terakhir pas nanti. Ini berarti nanti, jangan sekarang. Nah, karena kata si tokek nanti, akhirnya merem lagi. Berarti orang ini sehati sama siapa? Sehati sama tokek. Tapi kan kita bisa bayangkan inilah akibat ketika orang belum sehati dengan dirinya sendiri. Pasti akan terjadi perang. Kita dihina orang,
Ya, kata hati maafkan, tapi ada suara yang lain, enak aja maafkan, nggak bisa. Harus dikasih pelajaran, maafkan jangan, maafkan jangan. Nah, itu akibat ketika orang belum sehati, belum sepakat dengan dirinya sendiri di dalam melakukan amal kebaikan. Ya. Nah, pekan lalu pengantarnya kita sudah sampaikan. Nah, yang pokok sekarang kita ingin bahas adalah gimana caranya agar sehati dengan diri sendiri. Sehati, berarti kata dasarnya adalah hati. Ya. Kata sehati di sini berarti meniscayakan apapun yang ada di dalam diri kita itu ikut hati, kan sehati. Ya, ngikut kepada hati. Inilah pada akhirnya nanti makna dari sehati. Ya, bagaimana hati itu menjadi acuan. Nah, untuk menjadikan hati sebagai acuan, maka seperti yang pekan lalu kita sampaikan, hati kita harus memiliki kekuatan. Harus memiliki hati yang kuat. Ya. Karena biasanya yang kuat itu akan diikuti oleh yang tidak kuat. Ya. Nah, maka cara agar kita bisa sehati dengan diri kita sendiri adalah hati kita harus kuat. Karena kalau seandainya yang kuat adalah akal, jadi bahasanya bukan sehati tapi seakal. Kalau yang kuat nafsu, maka istilahnya adalah senafsu. Ya. Wah, saya sama si fulan itu senafsu. Iya, itu kan konotasinya jelek. Wah, saya sama si bapak itu seakal. Iya, kalau seakal kan konotasinya kayak mau sekongkol gitu. Nah, maka tidak ada yang berkonotasi baik kecuali sehati. Nah, sekali lagi hati harus kuat karena memang di dalam kehidupan yang kuat itu pasti akan diikuti oleh yang merasa dirinya tidak kuat. Nah, bagaimana caranya agar hati ini kuat? Kemarin kita sudah sampaikan. Kuatnya hati ada pada keinginannya. Jadi kekuatan hati itu ada pada keinginannya. Ada pada keinginannya. Dan memang kita bisa melihat kekuatan itu kan ada pada keinginan. Wah, ini orang keinginannya kuat sekali. Ya. Jadi kuatnya hati ada pada keinginannya. Kalau kuatnya hati ada pada keinginannya, maka apa yang sebenarnya diinginkan oleh hati kita? Tidak ada yang diinginkan oleh hati kita kecuali ikhlas. Inilah sebenarnya yang menjadi keinginan hati, yaitu ikhlas. Dan kalau kita lihat fakta dalam kehidupan diri kita sendiri, kita semisal kalau seandainya dihina, kita pengennya ikhlas atau tidak ikhlas? Ikhlas. Kalau kita difitnah, pengennya membalas atau mengikhlaskan? Jadi ikhlas itu betul-betul menjadi panggilan. Orang kalau sudah dikatakan ikhlas itu, pasti akan masuk kategori orang yang mulia. Nah, jadi inilah kekuatan hati ada pada keinginannya. Nah, sehingga kekuatan hati ada pada keikhlasannya menerima semua kenyataan yang ada pada hidup ini. Inilah kekuatan hati ada pada keikhlasannya. Karena itu kita melihat orang yang apa-apa itu ikhlas itu pasti dia memiliki hati yang kuat. Ciri orang hatinya kuat adalah dia dengan tenang mengatakan tidak apa-apa terhadap sesuatu yang mungkin menyusahkan, mungkin merugikan. Itu jawabannya nggak apa-apa. Pak, tadi nyodongan dijelek-jelekin oleh 5 orang itu. Kalau orang hatinya kuat, dia akan mengatakan apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wong dia menjelek-jelekan saya di belakang, berarti saya adalah sosok yang berwibawa. Jadi ini orang kalau memiliki kekuatan hati,
Kekuatan hati ada pada keikhlasannya menerima semua kenyataan yang ada pada hidup ini. Nah, kalaulah kekuatan hati ada pada keikhlasannya, maka ini pertanyaannya, kapan hati punya kesempatan untuk ikhlas? Jawabannya tidak ada yang lain saat kita merasa susah dengan segala kesusahan dunia. Betul Bapak Ibu? Disitulah hati punya kesempatan untuk ikhlas. Ketika kita sedang mengalami kesusahan, mengalami kesusahan, ikhlas di dalam kesusahan, itulah yang menjadi kebutuhan hati, yaitu ikhlas. Nah, maka pertanyaannya, kalaulah memang kesempatan ikhlas itu ada pada saat kita merasa susah dengan kesusahan dunia, berarti waktu kita susah, ikhlas itu mudah atau sulit? Kita ditipu orang, nggak punya alat bukti, pilihannya apa? Pilihannya ikhlas. Mudah atau sulit untuk ikhlas pada saat kita dirugikan? Nah, ini yang membuat kita pada akhirnya perlu mengenali siapa kita, manusia. Manusia itu kan makhluk ciptaan Allah, yang oleh Allah diciptakan dengan dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Wujud jasmani ini apa Bapak Ibu? Wujudnya adalah tubuh kasar. Mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki. Itulah manusia secara jasmani. Nah, kalau manusia tercipta dari jasmani, yaitu tubuh, dan juga rohani, maka kalaulah jasmani itu wujudnya adalah tubuh, kalau rohani wujudnya apa Bapak Ibu? Hati. Hati. Jadi kalau jasmani itu tubuh, kalau rohani itu hati. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani, kedua-duanya harus kuat. Karena kita bisa bayangkan kalau seandainya orang punya jasmani tapi lemah, sakit-sakitan, kan jadinya beban, masalah. Nah, karena itu kekuatan hati ada pada kekuatan tubuh, ada pada kuatnya tubuh, kekuatan hati ada pada kuatnya hati. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang membuat tubuh kita kuat itu karena apa? Makan. Ini unsur paling utama untuk membuatkan tubuh kita kuat, yaitu makan. Kalau tubuh kuat dengan makan, nah sekarang kapan tubuh merasa butuh untuk makan? Jawabannya pada saat tubuh lapar, kan? Pada saat tubuh lapar, maka makan itu menjadi sesuatu yang mudah atau sulit untuk dilakukan. Tidak hanya sekedar mudah, tapi nikmat. Kan konon katanya, nikmat yang paling enak itu adalah lapar. Jadi lapar adalah pemberitahuan agar kita segera memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tubuh, yaitu makan. Itu tubuh jasmani. Nah, apa yang kita rasakan di dalam tubuh jasmani ini sebenarnya copy paste dengan apa yang terjadi di dalam tubuh rohani. Utamanya adalah hati. Kalau tubuh butuh makan, nah hati butuh apa, Bapak Ibu? Hati butuh ikhlas. Jadi kalau tubuh kekuatannya ada pada makan, maka hati kekuatannya ada pada ikhlas. Ada pada ikhlas. Nah, pertanyaannya sekarang, kita bisa punya kesempatan ikhlas itu kapan? Ketika kita dalam keadaan
susah. Kalaulah kesempatan ikhlas itu ada dalam keadaan susah, berarti ikhlas itu mudah atau sulit? Kalau kita kembali bergeser ke sebelah kiri, yaitu jasmani. Jasmani harus kuat. Untuk membuat jasmani kuat harus makan. Dan orang hanya akan bisa makan ketika lapar. Berarti makan bagi orang yang lapar mudah atau sulit? Mudah. Gak cuma mudah, tapi juga nikmat. Nah, hal yang sama sebenarnya di dalam ikhlas. Ikhlas itu menguatkan hati. Nah, kita hanya akan punya kesempatan untuk ikhlas itu ketika kita dalam keadaan susah. Berarti waktu kita susah, ikhlas itu mudah atau sulit? Ikhlas itu mudah atau sulit? Semakin orang lapar, semakin dia merasakan nikmatnya makan. Maka logikanya, semakin orang susah, semakin mudah, bahkan semakin nikmat dia ikhlas. Nah, tapi sekali lagi ini yang kita ingin coba sama-sama telusuri, mengapa ikhlas sulit saat susah. Itu kan sama dengan saya tuh merasa sulit kalau lapar untuk makan. Jadi kalau saya lapar itu ya saya malas makan. Ini kan tidak ma'qul ya, tidak rasional. Rasional itu ya orang senang makan ketika lapar. Nah, ikhlas ya itu dibutuhkan oleh hati karena kekuatan hati ada pada keikhlasannya. Ya. Nah, untuk bisa ikhlas, hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus dalam keadaan susah. Hanya dan hanya dalam keadaan susah kita mudah untuk ikhlas. Tapi kenapa itu tidak? Nah, ini yang kita ingin coba telusuri sama-sama. Ternyata ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menyediakan dua jenis kacamata untuk kehidupan manusia. Apa dua kacamata itu? Yang pertama kacamata gaya. Ini kacamata buat gaya-gaya. Nah, kacamata yang kedua ya, namanya adalah kacamata baca. Sehingga dengan kacamata ini dia bisa membaca. Oh, di balik musibah ada pahala. Oh, di balik sakit ada terampuninya dosa. Itu ketika orang melihat segala sesuatu pakai kacamata gaya atau kacamata baca. Nah, kelak nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah, selamat tidaknya kehidupan manusia bergantung pada kacamata mana yang dia pakai. Kacamata gaya buat gaya-gayaan atau kacamata baca buat membaca kenyataan kehidupan. Dua-duanya ada, disediakan oleh kehidupan, disediakan oleh Allah. Ada kacamata gaya dan ada kacamata baca. Nah, kacamata gaya itu kacamata apa? Ya buat gaya-gayaan. Iya. Ya, ini kacamata dunia. Jadi kacamata dunia itu kacamata gaya. Iya. Dan dunia itu kan memang pusat segala macam gaya. Bergaya itu kan bergaya dengan dunia. Nah, sementara kalau kacamata baca inilah yang kemudian menjadi kacamata akhirat. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu pada akhirnya kita kembali kepada kita sejauh mana kita mau menggunakan kacamata akhirat, tidak dengan kacamata dunia. Sebab
Ini kita kalau bicara soal kacamata dunia, adalah kacamata kehidupan yang membuat siapapun sangat terang melihat dunia dan sangat kabur melihat akhirat. Itulah kacamata dunia. Jadi kalau seandainya ada orang yang sedang pakai kacamata dunia, terus ada yang menghina, terus ada yang meremehkan, maka dia akan menganggap orang yang menghina, orang yang meremehkan itu orang apa? Jadi kalau seandainya kita dihina, terus kita melihatnya pakai kacamata dunia, ya kesimpulannya yaitu peristiwa dunia. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, orang-orang seperti ini akan menimbulkan efek perih di dalam hati. Itu orang kalau melihat segala sesuatu dengan kacamata dunia. Tapi kalau membacanya dengan kacamata akhirat, akan membuat kehidupan siapapun sangat terang melihat akhirat, ya, dan sangat kabur melihat dunia. Jadi pada kasus kita dihina orang, di situ ada dunia, ada akhirat. Dunianya berupa apa? Jengkel, mangkal, tidak terima, ingin membalas, itu kan dunianya. Ya. Tapi di situ juga ada akhirat. Apa akhiratnya waktu kita dihina orang? Ya, tidak meninggalkan sholat. Itu akhiratnya. Tidak lalai dengan waktu. Nah, hadirin, kalau sudah kita melihat kehidupan ini dengan kacamata akhirat, maka akan menimbulkan rasa tenang, damai, dan bahagia di dalam hati. Ini kalau orang menjalani hidup dengan kacamata akhirat. Maka kemarin ya sempat kita contohkan, lihatlah segala lelah susahnya dunia dengan kacamata akhirat. Ya, kenapa dengan kacamata akhirat? Karena kacamata akhirat inilah yang kelak nanti akan mendatangkan, ya, ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata kuncinya sederhana. Ya, kalau kita pengen menjadi orang yang ikhlas di kala susah, lihatlah segala lelah susahnya dunia dengan kacamata akhirat. Yang kalau kita melihat letih lelahnya dunia dengan kacamata akhirat, maka ya, kita akan sampai pada satu kesimpulan, semua kesusahan dunia kalau dilihat dengan kacamata akhirat akan menjadi kesenangan akhirat. Ini keuntungan ketika orang melihat kehidupan ini dengan sudut pandang akhirat. Ada beliau seorang pensiunan PNS, sudah lama ya beliau pensiun. Nah, konon kata orang yang mau mau purna gitu, mau pensiun, itu suka didatangi sales gitu, nawarkan macam-macam, termasuk menanamkan investasi. Nah, maka beliau ini yang sudah mau pensiun, daripada uang cuma disimpan, udahlah saya kelola jadi usaha. Jadi beliau kasihkan uang hasil jerih payah beliau bekerja senilai 45 juta. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu investasi bodong. Berarti dia kehilangan uang 60 juta, 45 juta. Bikin senang atau bikin susah? Bikin susah. Tapi dalam keadaan susah begini, terus kita melihat kesusahan ini dengan kacamata akhirat, maka yang akan terjadi apa, Bapak Ibu? Yang akan terjadi adalah kita membangun prinsip baru. Sekejap pun Allah tidak akan membiarkan manusia hidup tanpa nikmat. Ya. Maka hilang berkurangnya nikmat dunia adalah pertanda Allah ingin memberikannya
memberikan yang lebih berarti, yaitu nikmat akhirat. Uang hilang, tapi kita lihat pakai kacamata akhirat. Maka ketika uang itu hilang, pasti ada nikmat penggantinya dan tidak tanggung-tanggung, yaitu nikmat akhirat. Berupa apa? Sabar, berupa ikhlas. Nah, berarti sampai di sini ikhlas itu mudah atau sulit? Ikhlas tetap sulit. Iya, ikhlas tetap sulit. Iya. Nah, padahal kalau betul kita melihat kehidupan ini dengan kacamata akhirat, maka semua kerugian dunia pasti akan menjadi keuntungan akhirat. Iya. Inilah yang menyebabkan orang pada akhirnya mudah untuk ikhlas. Yang pernah kita contohkan, ditipu orang 20 juta. Kan zahirnya kita kehilangan uang 20 juta. Tapi kalau kemudian kita ikhlas, maka kehilangan uang 20 juta itu akan membuat kita, dengan keikhlasan kita dianggap apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang ridho. Ya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi faktanya sulit kok. Nah, kalau sulit kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nah, ini bisa jadi kesimpulan ini terjadi. Ya, sepertinya kacamata dunia sudah melekat di wajah kehidupan kita, ya, membuat wajah kehidupan kita terlihat hitam gelap dalam terangnya cahaya kebenaran. Sebagai contoh, kita ditipu orang 18 juta. Terus ada teman yang bilang begini ke kita, ya, mau jenengan sabar atau udah hilang, ya mau apa lagi kalau nggak ikhlas. Lagi kehilangan uang, lagi sedih, tiba-tiba dinasihatin ikhlas. Itu senang atau mangkal? Padahal itu kan nasihat yang benar. Ikhlas. Nah, kenapa bisa seperti ini? Bapak Ibu, yang jelas berarti kita punya kewajiban melepas kacamata dunia dan menggantinya dengan kacamata akhirat. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain kecuali dengan mujahadah. Ya. Jadi mujahadah ini dibutuhkan untuk melepas kacamata dunia dari wajah kehidupan kita. Ya. Dan apakah melepas yang mudah? Sulit. Ya, seperti pintu 20 tahun gak pernah dibuka. Itu sekalinya dibuka udah langsung lepas. Iya. Jadi pada akhirnya memang mujahadah Bapak Ibu, ya, melepas kacamata dunia dan kemudian kalau sudah lepas menggantinya dengan kacamata akhirat. Ya, mujahadah. Ya. Dasar dari mujahadah adalah firman Allah yang ada di surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kemudian ditutup wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita banyak hal. Salah satunya, tidak ada mujahadah yang bisa melepas kacamata dunia selain dengan melakukan amal dengan nilai ihsan. Ini cara mujahadahnya, ya, melakukan amal kebaikan dengan kriteria ihsan. Terus amal baik dengan kriteria ihsan itu seperti apa? Yani amal baik yang dilakukan dengan cita rasa akhirat, itu amal ihsan. Amal kebaikan yang dilakukan dengan cita rasa akhirat. Ya, karena ada saja orang yang melakukan amal kebaikan tapi sangat dominan cita rasa dunianya. Tidak salah, ya, tapi bisa jadi masalah. Ya.
Jadi inilah amal ihsan. Jadi siapapun yang melakukan amal, ya, melakukan amal dan cita rasa yang dibangun adalah cita rasa akhirat. Ya, kalau kita lihat contoh kasus semisal ya, ada ibu-ibu ya, baik sama tetangga. Bu, kenapa baik sama tetangga? Ya biar tetangga juga baik sama saya. Itu ihsan bukan amal. Itu cita rasanya dunia atau akhirat. Biar ya tetangga baik sama saya, itu kan terasa ya cita rasa dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, inilah cara agar kita melihat kehidupan ini dengan sudut pandang akhirat, bukan dengan sudut pandang dunia. Jadi ikhtiar yang kita lakukan adalah melakukan amal ihsan, ya, yaitu amal baik yang dilakukan dengan cita rasa akhirat. Seperti apa amal baik dengan cita rasa akhirat? Pertama, beramal baik semata karena rahmat Allah. Ini sering sekali kita sampaikan. Jadi apapun amal baik kita lakukan sepenuhnya karena rahmat Allah, ya. Bukan karena apa dan siapa, semuanya ini adalah karena rahmat Allah. Kedua, hanya mengharap rahmat Allah. Kalau ada yang lain, itu bukan kewenangan saya. Ya, kewenangan saya adalah melakukan amal kebaikan semata untuk akhirat, dan yang terakhir mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah semata. Ya. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menjadi pribadi yang penuh dengan rahmat. Nah, pribadi yang penuh dengan rahmat ini, ya, kelak nanti akan bisa membuat kita selamat. Ya, sekaligus juga secara otomatis kita tidak akan lagi melihat kehidupan ini dengan sudut pandang dunia. Ya. Jadi beramal baik dengan cita rasa akhirat. Jadi sudah lewat masanya, ya. Kita masih menghitung amal-amal kebaikan itu dengan hitungan dunia. Ayo salat duha biar rezekinya banyak. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi itu dulu zaman saya SMP SMA. Kalau sekarang, ya saya salat duha biar dapat rahmat Allah. Nah kalau sudah seperti ini yang nanti akan terjadi cita rasa akhiratnya, ya, akan merasakan hidup dalam suasana ikhlas, yakni suasana damai, suasana tenang, damai dan bahagia. Tenang bersama Allah, damai bersama diri sendiri, dan bahagia bersama siapapun. Inilah orang kalau sudah sehati dengan dirinya sendiri. Hidupnya akan tenang bersama Allah, damai bersama diri sendiri, dan bahagia bersama siapapun, termasuk dia bisa hidup bahagia walau dengan orang yang tidak membahagiakan. Karena memang bahagia orang-orang seperti ini adalah bahagia yang diterima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini ya menjadi panduan bagi kita, ya, bagaimana kita bisa melihat kehidupan ini betul-betul dengan kacamata akhirat, tidak lagi dengan kacamata dunia. Jadi kalau kita dihina orang, ya, marah ada di depan kita, sabar ikhlas memaafkan pun ada di depan mata. Tapi kalau kita pakai kacamata akhirat, yang kelihatan marahnya atau sabarnya, bencinya atau kasihannya, ya, dendamnya atau memaafkannya. Jadi memang penting sekali memastikan, ya, kita menjalani hidup ini dengan kacamata akhirat. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.